Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para penonton dan sahabat subscriber sah dan tutorial dimanapun kalian berada, saya mengucapkan banyak terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini. Syukur alhamdulillah, kita harus panjatkan kepada Allah Azza wa Jal karena kita selalu diberi nikmat yang berupa kesehatan dan kesempatan sehingga bisa kita belajar bersama di konten kali ini. Terus kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita diangkis dari alam kebodohan menuju alam keilmuan, atau yakni minaz zulumati ilan nur. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan sebuah tata cara sholat hajat atau sholat hajat apabila teman-teman mempunyai hajat, baik itu berupa misalnya mempunyai hutang akan segera lunas, atau mempunyai hajat besar seperti misalnya ingin segera naik haji atau hajat-hajat yang lain, sehingga teman-teman itu hajatnya itu segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini akan memberikan tata cara sholat hajat untuk teman-teman semua. Sholat hajat itu biasanya itu dilaksanakan oleh semua orang ketika ingin hajatnya itu segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di jam 8 malam, jam 10 malam, jam 12 malam, atau jam 3 malam, itu boleh-boleh saja, waktunya itu kapan saja. Namun di sini yang paling afdol atau yang paling utama ketika di pertengahan malam, misalnya kira-kira jam 12 teman-teman, atau jam 1 atau jam 2, itu bisa juga dilaksanakan sholat hajat tersebut. Di sini teman-teman, yang pertama teman-teman ketika mau sholat hajat tentunya harus mempunyai wudhu terlebih dahulu. Kemudian teman-teman ketika atau setelah mempunyai wudhu, teman-teman sholat hajatnya itu cukup 2 rakaat ya, yaitu seperti biasa, yaitu di rakaat yang pertama ketika membaca surat-surat itu, artinya setelah membaca surat Al-Fatihah teman-teman menggunakan membaca surat Al-Kafirun. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun, itu sampai selesai teman-teman. Kemudian di rakaat yang kedua itu biasanya membaca surah Al-Ikhlas, atau contohnya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus teman-teman setelah itu, teman-teman setelah selesai, misalnya setelah salam itu, teman-teman jangan langsung berdoa. Teman-teman itu setelah selesai sholat hajat itu, teman-teman harus bersujud terlebih dahulu, artinya sujud di luar sholat hajat. Artinya sholat hajatnya karena sudah selesai, maka teman-teman harus melakukan sujud lagi, dan kemudian teman-teman harus membaca bacaan Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntuh minadh dhalimin. Ini dibaca sebanyak 40 kali sambil dalam keadaan sujud teman-teman.
Karena apa? Kok harus dibaca dalam keadaan sujud? Karena ketika kita itu bersujud, berarti kita itu betul-betul menyembah Allah. Artinya biasanya kepala itu ada di atas, kaki ada di bawah. Namun ketika kita melaksanakan sujud, berarti kita itu bersungguh-sungguh menyembah Allah dan meminta bersungguh-sungguh meminta atau berdoa kepada Allah. Karena yang asalnya kepala ada di atas itu bisa letakkan di bawah, itu menunjukkan bahwa kita itu memang betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita itu ketika membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin sebanyak 40 kali ini diusahakan dalam keadaan bersujud, teman-teman, dalam keadaan bersujud. Ini khusus untuk hajat yang sangat penting, misalnya ingin segera hutangnya segera lunas karena sudah bertahun-tahun tidak lunas, atau misalnya ingin lolos ketika ikut ujian, misalnya ujian skripsi atau ujian ikut dokter atau ujian tes-tesan TNI atau Polri. Ini bisa teman-teman lakukan sholat hajat itu sesuai dengan tata cara yang saya sampaikan dari tadi, teman-teman. Kemudian setelah teman-teman bersujud, maka harus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin sebanyak 40 kali. Setelah selesai 40 kali dalam keadaan bersujud, teman-teman harus bangun dan berdoa sesuai dengan hajatnya, teman-teman. Minta kepada Allah, minta bersungguh-sungguh kepada Allah. Harus mempunyai keyakinan bahwa Allah itu akan segera mengabulkan hajat teman-teman, dan ini dilakukan lebih-lebih ini yang pas ini dilakukan di waktu jam 12 atau sampai jam 2 malam, teman-teman, karena ini waktu-waktu sangat istijabah, artinya waktu yang sangat tenang apabila ingin meminta atau berdoa kepada Allah, karena bebas dari gangguan-gangguan manusia. Beda halnya ketika di siang hari. Kalau malam hari ini tentunya kita lebih khusyuk meminta berdoa kepada Allah, sehingga apa yang kita minta itu bisa cepat dikabulkan oleh Allah. Namun ini tidak cukup dilakukan hanya satu malam, usahakan setiap malam sampai hajatnya teman-teman itu bisa terkabul. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.